Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la Illa wa antum illa ya. Yang kami hormati Ustaz Indra yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Semoga Ustaz Indra beserta keluarga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Ibu Dian selaku Ketua Majelis Media Mawadah dan ibu-ibu yang telah hadir di masjid yang sangat mulia ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat iman kita diringankan lapangan kita menuju majlis taklim yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga kita hadirkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan insya Allah umatnya yang senantiasa istiqomah jalannya. Marilah ibu-ibu kita buka pertemuan pada pagi hari ini agar pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Nilawati. Pada Ibu Nilawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Muhammad ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru. Faiza azamal amru. Fa'idha azamal amru. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya demikian itu lebih baik bagi mereka. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah membacakan buku. Susah ya. Semoga dengan bacaan ini bisa melembutkan hati kita dan yang membaca serta yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Buya. Kepada Ustaz Buya, silakan. Ya. Makasih Bu Yani ya. Silakan Bu Yasti, silakan. Ya, itu pentingnya kita pakai name tag ya, pakai nama. Karena saling mengenal itu perintah Allah loh. Ya kan? Saling mengenal itu perintah Allah. Jadi kalau kita kenal dengan orang di sebelah kita, itu berarti kita ngejalanin perintah Allah. Dapat pahala nggak? Dapat. Jadi bikin name tag tuh bukan tanpa dalil gitu. Maka yang udah punya name tag pasang. Jangan sok ngetop gitu maksudnya. Gue siap orang tuh kenal semua sama gue belum tentu. Ini sebelah aja nggak tahu namanya. Iya, ingat suaminya soalnya. Bu Ismilawati, saya malah lupa nama suaminya. Saya ingatnya Bu Is. Itu ya, yang ada name tag-nya dipasang. Biar Banita kan baru nih, Banita, Bu Mardiana. Kan belum kenal semuanya. Nah, dengan ngelihat name tag jadi kenal. Dan kenal orang itu perintah Allah. Berarti berpahala. Enak kan cuman baca nama aja ada pahala ya tuh gitu. Ya, jelas ya. Oke, ada yang nggak bawa name tag hari ini? Yang ketinggalan gitu misalnya ada nggak? Oke, apa? Kita bikinin lagi. Jadi ada kan ya ayat perintah untuk berkenalan ada nggak? Ada ya? Iya. Aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling. Jadi perintah. Saling kenal tuh perintah Allah loh.
Pak Indra nggak ribet tuh bawa stiker melulu, ntar lupa lagi, nggak apa-apa. Makin sering nulis, makin sering banyak dapat pahala, gitu. Jadi, iya. Jadi kalau kita punya ilmu, gitu ya, kalau kita tahu ilmunya, semua tuh jadi enteng, semua jadi asik aja. Ya, oke. Yang hari ini nggak bawa nama, angkat kaki. Siapa aja yang nggak bawa nama? Iya. Dari sini siapa nggak bawa nama? Bu Is ada? Bu? Oh, Ibu lupa. Bu Yani aja ya. Bu Yani atau Bu Toto? Kunyahnya Bu Toto. Bu Akna bawa nggak? Bu Akna bawa. Bu Nirmala ada. Bu Dian ada, Bu Dian? Jangan. Tulis aja sini, nggak apa-apa. Bu Dian, kalau Bu Dian pulang, Bu Dian kehilangan pahala. Saya kehilangan pahala gara-gara Bu Dian. Oke, siapa lagi? Ibu Yasti ada? Nggak bawa juga. Ya, terus lanjut. Siapa yang nggak bawa lagi? Sudah, diurut ya. Diurut dari depan biar nggak tinggal. Ada Dewi bawa. Dapat. Oke. Udah, Dian. Ya, dulu. Ntar ya, baris kedua. Siapa yang baris kedua yang nggak ada namanya? Baris kedua, soft kedua. Bu Mardiana, Bu Eva, Bu Nita, Bu Ria. Bu Ria, Bu Rini ada. Bu Komala ada. Bu Farida ada. Oke, makasih. Bu Farida ada. Bu Arnina Sari ada. Sebelah Bu Wati. Oke, belakang Bu Wati ada. Bu Beda nggak ada. Bu Beda nggak namanya. Iya, nggak, maksudnya bawa nenteng nggak? Iya, udah. Beda sama Evi. Evi-nya V atau F? V. I atau Y? Evi dan Beda. Belum. Terus siapa lagi? Bu Sugini. Sukini. Udah, habis Bu Sugini siapa lagi sebelahnya? Tunggu. Sub keempat dulu nih. Bu Ari bawa. Ada nggak namanya? Ah iya, terus Bu Noning ada? Ini yang nggak bawa malah senior nih yang nggak bawa ya. Bu Ari, Bu Noning. Sebentar, yang lain diam. Ika. Sebelahnya Bu Ika. Ada namanya? Nite. Nite itu bacanya. Oh, dibalik. Etin. Saya bacanya Nite tadi. Dibalik. Sebelahnya Bu Etin. Ada namanya nggak?
Nggak ada. Puji. Iya, puji, betul. Hah? Oh, Bu Puji suaminya. Kunyah ya. Karmia. Terus baris paling belakang. Ana. N-nya 1, 2. Hana. N-nya 1, 2. Ha. Hana. Hana. Terus siapa lagi Bu Hana? Sebelahnya ada nggak? Oke. Neneng. Ya, tolong Kak Dewi. G ya, G kan? Oke, Sugini. Nggak apa-apa. 2 kali pahalanya kan nih. Sugini. Kasih Bu Dia. Bisa. Apa sih yang nggak bisa buat Bu Eva? Iya. Jadi juga. Ini saya. Goceng loh buat empuk. Ya, nanti aja ya selesainya ya. Bu Isman. Yo, sama-sama. Iya, udah ada namanya semua? Udah. Nah, kalau udah ada namanya semua, kan bisa ngelihat kiri kanan nih. Jangan ngobrol tadinya ya. Tapi paling enggak, oh namanya Noning, gitu loh. Kalau ada yang nggak kenal dengan ibu itu tuh begitu ngeliat, oh Noning, dan seterusnya. Ya, kita belum mulai kajian kita. Buka dulu surat Al-Hujurat ayat 13. Surat 49 ayat ke-13. Tigo balik 49:13. Bu Yani yang baca. Ini kan gara-gara Bu Yani nggak tahu nama Bu Is. Akhirnya dapat ilmu kita. Taunya namanya Bu Pri aja, Bu Pri.
4913 Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti. Nah, ya. Jadi Allah ciptakan kita laki perempuan, ada orang Jawa, ada orang Sunda dan sebagainya. Tujuannya supaya kita saling mengenal. Oh, orang Jawa tuh karakternya begini ya. Bukan buat dijelek-jelekin, tapi buat kita tahu, oh karakter Batak tuh begini, oh karakter Jawa tuh begini, karakter Chinese tuh begini ya, gitu. Jadi mengenal orang itu perintah tuh. Jadi kita pakai nama, terus akhirnya kita kenal, kita lagi jalanin perintah Allah. Jadi tahu nama orang itu berpahala, gitu. Jelas nggak Bu? Ya, jadi ini bukan perkara kayak anak TK Pak Indra, bukan dari situ melihatnya. Dari sisi kita menjalankan perintah Allah. Ya sampai yang simpel kayak gini aja pahala semuanya. Oke. Ya, makasih ya. Mari kita mulai kajian kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Sadaqallahul azim. Ibu Dian yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim Baitul Mawadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua yang hadir di ruangan ini dan yang mengikuti kajian ini melalui media online dimanapun kita berada. Semoga kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini, Kamis 18 Agustus 2022, Allah kembali pilih kita di antara sekian banyak manusia untuk bisa hadir di majelis kecintaan Rasulullah, yaitu majelis ilmu atau taman-taman surga, di mana orang-orang yang hadir di dalamnya mendapatkan jaminan kemudahan untuk sampai ke pintu surga. Jaminan yang diberikan oleh Rasul dikarenakan siapapun yang hadir di majelis ilmu akan dimohonkan istighfar atas dosa-dosanya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dosa kita yang banyak banget Bu ya, itu dimohonkan ampunan sama ikan, sama pohon, bintang, bulan, matahari, yang mereka semua adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sehingga kualitas istighfarnya pun nanti akan beda gitu ya. Kalau kita setengah mati istighfar sampai 1000 kali, cukup hadir ke majelis ilmu miliaran bahkan triliunan istighfar naik ke langit memohonkan ampunan buat kita. Makanya orang yang ngerti ini itu nggak punya alasan buat nggak datang ke majelis ilmu, apalagi sadar dosanya numpuk. Udah deh jalan pintas, mendingan gue ngaji deh. Iya kan, ngaji didoain sama ikan, sama pohon. Tapi niatnya harus lurus, syarat dan ketentuan berlaku. Begitu niatnya bengkok, nggak dapat. Jelas ya? Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya
yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita awali dengan basmalah. Insya Allah duduknya kita akan bernilai ibadah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kita mohon banget agar kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan jika pagi ini ada saudara kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sedang sakit, wabil khusus Ibu Tati ya, ibu dari Bu Evi, salah satu sahabat kita yang tinggal di Bandung, yang hari ini juga sedang dalam perawatan di rumah sakit. Semoga Allah berikan taufik kepada Bu Tati dan keluarga yang merawatnya dan siapapun yang sedang sakit hari ini, agar mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya. Kalaupun Allah tidak kembalikan kesehatannya, semoga Allah jadikan sakit ini sebagai penggugur dosa dan pengangkat derajat baginya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat kita yang masih di perjalanan, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dan selamatkan perjalanannya. Yang sedang berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan diberikan hasil yang maksimal. Yang sedang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita atau sahabat kita yang telah mendahului kita juga doakan semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci-Nya Allah, untuk bisa berhaji dan berumroh dengan mabrur dan mabrurah bersama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, makasih ibu-ibu semua. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik dalam dunia ilmu yang dibuat ya dari seorang ulama besar, yaitu Imam An-Nawawi. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Kita masuk di bab keempat, bab kejujuran. Bab ini nggak terlalu banyak, tapi bab ini dalam banget. Ya, kita belum masuk ke hadis berikutnya. Kita kembali bicara tentang kejujuran. Ya, jadi kita belum masuk ke hadis yang berikutnya nih. Hadis dari apa ya? Heraklius apa tuh ya? Kisah Raja Heraklius yang nulis surat Rasul ya. Ya, kita belum masuk ke situ Bu ya. Kita berhenti di hadis yang kemarin. Pertanyaannya, untuk jadi orang yang jujur kepada Allah, kepada Nabi, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain, ini perkara yang gampang banget, apa perkara yang susah banget? Susah ya? Susah banget. Karena ini perkara yang nggak gampang, karena ini perkara yang susah, ya salah satu bentuk ibadah yang nggak gampang nih. Ibadah yang mudah saja, kalau tidak ditolong Allah, bisa nggak kita melakukan? Nggak bisa. Ibadah yang mudah tuh senyum. Ada orang yang nggak bisa senyum tuh. Iya, cemberut aja. Disenyumin, tetap aja cemberut. Ada kan? Iya. Cemberut aja, kalau nggak ditolong Allah lewat hati kita, itu nggak bisa loh. Kita narik otot ini nih buat senyum gitu sama orang. Males banget ya. Ketemu Dewi, males buat senyum sama dia. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa kita. Senyum tuh. Apalagi jujur sama Allah, sama Nabi, sama diri sendiri, dan sama orang lain. Oh, ini susah banget. Kalau apa? Kalau nggak ditolong sama Allah. Tapi kalau Allah tolong, selesai. Jadi penting nggak pertolongan Allah?
Penting, penting banget. Nah, ibu ngerasa susah nggak jadi orang jujur sama Allah? Susah ya? Kalau ibu ngerasa susah berarti ibu ditolong belum sama Allah? Berarti kita belum ditolong sama Allah. Kalau kita merasa betapa susahnya jadi orang jujur dalam prakteknya, itu pertanda kita belum ditolong tuh sama Allah. Karena kalau Allah tolong, kita pasti bisa jujur. Ya enggak? Berarti kekurangan kita, kelemahan kita, kenapa kita sulit banget jujur sama Allah, karena apa kira-kira? Kita nggak minta tolong sama Allah. Kalau doa yang diminta duit mulu. Coba deh, kalau doa minta apa? Rezeki yang dikit apa yang banyak? Iya, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Sholat duha supaya rezekinya lancar. Jarang tuh, ya Allah jadikan aku orang yang jujur kepadamu. Jarang banget orang minta doa begitu. Iya nggak? Iya. Padahal kalau kita minta dan Allah kasih, udah jujur tuh kita. Betul nggak kira-kira? Iya. Sering nggak minta doa sama Allah? Doa sama Allah untuk jadi orang jujur? Sering? Enggak. Belum kepikiran. bukannya nggak sering, nggak kepikiran. Enggak. Nah, tuh. Sejak dapat materi jujur, kata Bunda nih, Bunda Nirmala, beliau langsung selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong aku agar bisa jujur kepadamu. Kepada Nabi enggak. Kalau udah jujur sama Allah, itu otomatis semuanya jujur tuh, gitu. Tapi rumus ini nggak bisa dibalik. Kita jujur sama suami, itu belum tentu jujur sama Allah loh. Kita jujur dengan customer, itu nggak menjamin kita jujur sama Allah. Banyak nggak orang yang jujur sama customernya? Banyak. Tapi banyak nggak orang yang jujur dengan customernya tapi nggak sholat? Banyak. Berarti jujur nggak sama Allah? Enggak, gitu. Ya. Jadi benar, minta tolong agar jadi orang yang jujur itu perlu banget. Dan kalau kita susah banget jujur kepada Allah, itu artinya kita belum ditolong sama Allah. Kenapa belum ditolong? Habis kalau doa mintanya duit dulu. Ya Allah berikan rezeki yang banyak, yang berlimpah. Emang nggak boleh Pak Indra? Boleh. Tapi kenapa nggak minta dikasih hati yang jujur? Sering nggak doa itu? Belum kepikiran, bukannya nggak sering. Kepikir aja enggak. Minta dikasih hati yang jujur sama Allah. Padahal doa agar kita diberikan hati yang jujur sama Allah, udah diajarin belum sama Allah? Udah belum Belia? Allah udah ajarin kita belum untuk berdoa agar punya hati yang jujur? Udah. Kitanya yang gitu. Oh ya saya. Doanya yang mana tuh yang Allah ajarin? Iya karena wudhu. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waja'al min ladunka sultanan nasiro. Kemarin Ramadan pada baca Quran nggak? Baca. Pada hatam nggak? Hatam. Ada yang sekali, ada yang 1,5 kali. Gitu kan? Kalau ibu-ibu kemarin baca Quran di Ramadan dan hatam, berarti lewat nih, ayat ini kelewatan nih. Iya, maksudnya kebaca gitu. Ingat nggak surat berapa ayat berapa nih? Nggak ingat. Surat Al-Isra ayat 81. Al-Isra ayat 81. Silakan dibuka. 1781. Silakan dibuka. Yuk kita lihat. Sudah ketemu 81? Iya. Betul nggak?
Betul nggak? Bukan ya? Oh, bukan. Naikin aja satu ayat. 80. Oke? Ya. 17 Al-Isra ayat 80. Waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sudah ketemu ibu-ibu semua? Yang di rumah, Bu Ratna, Bu Ati, Mbak Wilis sudah ketemu? Sudah, Ustadz. Sudah, Bu Ratna? Sudah. Sudah ya? Oke. Lihat artinya. Kita lihat artinya. Bu Is, tolong baca artinya, Bu Is. Mic-nya ada di Bu Is. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Iya. Coba kata Tuhannya diganti dengan Rob, Bu Is. Ganti dengan Rob. Dan katakanlah Muhammad, ya Robku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Iya. Ini doanya nih. Ini doa kalau pengen jadi orang yang jujur. Yang diajarkan langsung, bukan lewat Nabi, Allah yang ngajarin. Waqul, dan ucapkanlah, Robbi adkhilni, ya Allah masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Oh gitu sih Pak Indra artinya. Ya, aneh ya? Aneh nggak doanya? Maksudnya apa sih? Masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan berikan aku kekuasaan yang bisa menolongku. Kayaknya nggak nyambung Pak Indra. Salah kali, bukan ini doanya. Ini kok. Ya. Ini doa kalau kita ingin dijadikan orang yang jujur kepada Allah, dan doa ini redaksinya Allah yang ngajarin langsung. Waqul, dan katakanlah Muhammad, Allah nyampein kepada Rasul suruh ngomong begini nih. Maksudnya apa sih? Ada kan footnote di bawahnya tuh? Oke, Bu Lene nih, tolong baca footnote-nya Bu Lene nih. Apa sih yang dimaksud masuk keluar yang benar itu? Agar kita mematuhi waktu ibadah dan selesai daripadanya dengan belajar baik. Dan ini digunakan serta bersih dari pamer dan dari sesuatu yang merusak akal. Oke, itu salah satu tafsirnya tuh, ya. Agar kita pada saat memasuki sesuatu ibadah dan menyelesaikannya semuanya dengan cara yang jujur. Jadi jangan benar bacanya siddiq ya. Robbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, kalau saya lagi belajar hari ini, bikin saya belajar tapi jujur ya Allah belajarnya. Dan kalau nanti saya selesai dari belajar, tolong selesaikan saya dari belajar ini dengan cara yang jujur juga. Maksudnya apa yang saya pelajari bisa saya amalkan dengan jujur. Gitu maksudnya tuh gitu. Itu tafsir yang pertama. Boleh nih ya. Oke. Terus tafsir berikutnya lagi apa? Juga supaya memohon dan keluar. Ya, itu beberapa makna atau tafsir dari kata ya Allah masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan atau yang jujur, yang siddiq, dan keluarkan aku wa akhrijni, huruf bahasa Arab ya. Dakhala masuk, turut keluar dengan cara keluar yang benar. Oke, saya sampaikan tafsir lain dari ayat ini yang disampaikan oleh ulama. Tafsir yang lainnya nih, kan ayatnya sama, artinya ini, tapi tafsirnya tuh banyak. Dan tafsir yang tidak tertulis di sini, diantaranya adalah yang dimaksud masuk
dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar, ya, adalah bahwa setiap aktivitas kita itu ya masuk dan keluar udah. Coba deh, Ibu pikirin, Ibu bayangin, bener nggak sih? Semua aktivitas kita itu secara umum itu kalau habis masuk keluar atau keluar terus masuk. Ibu dari rumah tadi mau ke sini, pas ninggalin rumah itu keluar atau masuk? Keluar dari rumah kan? Keluar dari rumah sampai di sini masuk, Masuk. ya nggak? Habis selesai kajian dari sini pulang nggak? Pulang. Lewat pintu itu namanya apa? Keluar. Sampai rumah masuk lagi. Betul nggak? Di rumah pengen masak, masuk nggak ke dapur? Masuk ke dapur. Selesai masak, keluar dari dapur. Iya nggak? Dari dapur, aduh baju bau nih habis masak, bau bawang, mandi ah. Kemana tuh? Kamar mandi. Keluar dari dapur, masuk ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Kalau dari kamar mandi kemana? Masuk ke kamar tidur, ganti baju. Tuh. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita, kata ulama nih penjelasannya nih ya, bahwa kita diajarkan oleh Allah untuk selalu jujur dalam setiap aktivitas kita, baik ketika kita baru memulai maupun mengakhirinya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk kamar tidur, keluar kamar tidur, masuk dapur, keluar dapur, masuk ke masjid, keluar masjid, masuk ke majelis taklim, keluar dari majelis taklim. Kan emang itu aktivitas kita. Coba deh. Masuk mobil, keluar mobil. Masuk angkot, keluar angkot. Udah gitu aja. Nah, setiap aktivitas itu Allah ajarkan doa. Ya Allah, masukkanlah aku ke angkot dengan masuk yang jujur dan keluar dengan keluar yang jujur. Kemarin saya naik angkot nih sama istri sama anak saya. Di jajaran belakang tuh, di kursi belakang ada ibu-ibu juga. Pak, ke kiri gitu. Supirnya bawa istri sama anak. Jadi supir, sebelahnya istri sama anaknya, bawa kucing loh. Kucingnya bagus banget. Ditaruh di depan nggak lompat tuh kucing, gede bagus lagi. Nah, itu ibu kiri. Begitu supirnya kiri, berhenti turun kan? Turun ke depan bayar, ngasih duit langsung jalannya cepet-cepet gitu buru-buru. Nggak taunya ongkosnya kurang. Iya, ngasih duit diundun tuh gitu langsung jalan buru-buru. Terus supirnya buka, brengsek kan? Gitu kan supirnya. Brengsek kan? Dia ngasih tahu ke istrinya. Tuh begitu tuh penumpang kadang-kadang tuh. Kiri jalan ngasih, kamu nggak lihat tuh ngasih duit langsung pergi buru-buru. Lihat ongkosnya segini. Kurang. Berarti jujur nggak pada saat naik angkot? Naiknya mungkin jujur, turunnya dia nggak jujur. Kan turun, bayar. Allah bilang, masuklah dengan masuk yang jujur, keluar juga jujur. Contoh sederhana. Masuk ke ruangan ini, doa sama Allah supaya kita jujur di sini. Jujur mau belajar, ke sini bukan mau gangguin orang. Iya nggak? Jadi kalau kita ngaji terus kita ajak ngobrol teman sebelah kiri kanan kita, teman kanan kiri kita akhirnya nggak konsen, jujur nggak berarti? Nggak jujur. Gitu. Seluruh aktivitas kita itu pada umumnya aktivitas ya hidup ini sejatinya aktivitas keluar dan masuk. Jelas Bu sampai di sini? Kalau nggak dijelasin ngerti nggak maksud ayat ini? Nggak ngerti. Udah 12 kali hatam pada Al-Qur'annya. Tetap aja kita nggak mudah apa sih maksudnya ini mau pola sidqi, mau kroja sidqi. Sering lagi kita dengar ustadz doa bacanya ini, main amin-amin aja. Tapi nggak jujur-jujur. Kenapa nggak jujur? Kata Rasul, Allah nggak pernah mengijabah doa yang diucapkan dari hati yang lalai. Amin, tapi nggak ngerti. Ya udah nggak jujur-jujur. Jelas nih? Ada Quran nih, Al-Isra 80. Allah yang ngajarin, wahai Nabi ucapkan ini, kata Allah. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Waja'ali dan jadikanlah dan berikan kepadaku sultanan, kekuasaan. Tapi nasiron, kekuasaan yang membuat aku bisa tertolong. Kenapa nasiron? Karena ada orang yang minta kekuasaan, setelah Allah kasih kekuasaan,
kekuasaan itu bukan nolong dia, tapi justru menjatuhkan dia ke api neraka. Iya kan? Ya Allah, pengen banget punya suami. Ya Allah, saya jomblo udah 50 tahun nih. Diijabah sama Allah, cuman minta suami doang. Dikasih akhirnya nikah, punya suami. Begitu punya suami, durhaka sama suaminya. Ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa? Cuman minta suami, tapi nggak minta suami yang bisa menolong. Cuman minta jabatan, ya Allah berikan suami saya jabatan yang tinggi di kantornya, naik ke jabatannya. Tapi lupa minta doa diberikan kekuasaan yang menolong. Banyak orang yang dikasih kekuasaan sama Allah, tapi kekuasaannya justru tidak menolong dia. Betul nggak? Banyak nggak laki-laki yang diberikan kekuasaan sama Allah? Banyak. Siapa tuh? Suami ibu. Yang lagi ngomong. Iya kan? Yang lagi ngomong kan suami nih. Suaminya Widi maksudnya. Suaminya istrinya. Itu laki-laki yang menikah, itu seorang laki-laki yang diberikan kekuasaan sama Allah. Iya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki yang telah menikah, sadar atau tidak, dia udah diberikan kekuasaan sama Allah sebagai seorang pemimpin. Tapi banyak laki-laki yang dijadikan pemimpin sama Allah, dan kepemimpinannya bukan menyelamatkan, justru mencelakakan dia. Kapan? Ketika dia tidak perlakukan istrinya sebagai seorang princess. Iya, ketika dia memberi nafkah seenaknya aja. Padahal Allah jadikan dia pemimpin dengan dua alasan. Karena dia memiliki kelebihan dan dia memberi nafkah. Kan gitu. Banyak rumah tangga yang istrinya capeknya lebih capek ketimbang suaminya. Banyak nggak? Ada nggak? Ada nggak? Yang istrinya itu lebih capek daripada suaminya? Ada. Manggutnya pada dalam banget lagi. Boy banget tuh. Suami mah ngopi, tidur, main HP. Kita masak, nyuci, nyapu, ngepel, nyuci mobil juga lagi. Ngosrek. Capean gue kayaknya nih. Itu tuh kalau sampai istri lebih capek dari suami, itu suami lagi zolim tuh dengan kepemimpinan yang Allah kasih sama dia. Iya. Laki-laki kan dijadikan pemimpin karena apa? Karena Allah berikan kelebihan. Ya kan, udah dibahas kemarin kan? Kelebihannya apa? Lebih sabar, lebih kuat, lebih stabil emosinya. Laki-laki nggak hamil, laki-laki nggak menyusui, nggak ngidam. Iya kan? Perempuan kalau ngidam mikirnya stabil nggak? Enggak. Jangan kan mikir, minum aja makan muntah. Gimana mau mikir? Laki-laki nggak ngalamin itu. Makanya laki-laki itu diberikan kelebihan dari sisi itu sama Allah. Emosionalnya lebih stabil. Perempuan tiap bulan tuh ada errornya. Iya kan? Asal mens, error. Iya, nggak mood, marah-marah. Itu kenapa Allah pilih laki yang jadi pemimpin. Dijadiin pemimpin, dia nggak amanah dengan pimpinan yang Allah kasih kepada dia. Akhirnya kekuasaan yang Allah berikan tidak menolong dia, tapi malah menjerumuskan dia. Tuh gitu. Makanya sultanan nasiro. Kalau minta diberikan bisnis, ya Allah berikan aku bisnis yang banyak ya Allah. Tapi bisnis yang bisa nolong. Jangan bisnis banyak doang. Banyak orang yang punya bisnis banyak, hancur dia. Iya kan? Bisnisnya banyak, makin nggak sholat. Buka cabang baru, makin nggak kekejar sholatnya. Sibuk ngurusin bisnisnya. Tapi ada orang yang bisnisnya luar biasa besar, sholat duhanya kalah kita yang nggak punya bisnis. Iya kan? Banyak orang yang punya restonya bercabang-cabang, tapi urusan tahajud kita kalah. Yang satu cabang aja nggak ada. Iya, kenapa? Allah kabulkan doanya. Sultanan nasiro. Makanya kalau minta doa, minta sama Allah, jangan minta duit doang yang banyak. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, titik. Tapi rezeki yang bisa nolongin kita, gitu. Jelas Bu ya? Nah,
Jadi yang selama ini bikin kita susah banget untuk jadi orang yang jujur karena kita lupa kalau untuk jadi orang jujur itu butuh pertolongan dari Allah. Karena kita lupa, akhirnya kita nggak doa. Padahal doanya udah diajarin dari kita belum lahir. Iya, dari kita belum lahir udah ada belum nih? Udah. Tapi saya baru tahu Pak Indra. Ya nggak apa-apa, bersyukurlah tahu hari ini daripada nggak tahu seumur-umur. Ya nggak? Ya Allah, umur 50 saya baru tahu Pak Indra. Alhamdulillah. Ada yang umur 60 belum tahu doain. Gitu. Oke, kencengin nih doa ini, baca tiap habis sholat. Jangan minta duit melulu. Bukan nggak boleh ya, minta duit silahkan. Tapi minta hati yang jujur. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar dan berikan aku kekuasaan yang bisa menolong aku. Keren nih doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni sultanan min ladunka sultanan nasira. Oke, lanjut ya. Jadi ini nih, miss-nya di sini kita nih. Kita lupa minta tolong sama Allah. Kenapa kita lupa minta tolong sama Allah? Ayo. Kenapa kita lupa minta tolong untuk jadi orang jujur sama Allah kira-kira? Apa penyebabnya? Merasa dirinya udah oke. Oke, apalagi? Apa sih yang bikin kita lupa, Wi? Kenapa lupa doa begini sama Allah nih? Tadi sudah Al-Isra ya? Ayat 80. Yang bikin kita lupa berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang jujur karena kita nggak jujur waktu kita doa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nggak jujur. Minta tunjukin jalan yang lurus, dikasih jalannya tuh Quran tumpuk sama Allah 6.000 nih. Umur 60, 100 aja belum kita pahamin ayatnya. Berarti nggak jujur, iya karena budunya. Kapan lagi nggak jujurnya? Bilangnya iya karena budu, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Pengen jadi orang jujur tapi nggak minta tolong sama Allah. Berarti nggak jujur tuh. Iya kan? Iya. Kenapa kita nggak jujur pada saat sholat? Karena kita sholatnya nggak pakai ilmu. Sholat aja. Apa sih lo sholat? Emak gue sholat. Emak gue sholat dari gue kecil. Ngeliat emaknya sholat, ngeliat engkongnya sholat. Ya udah dia sholat. Nah kemarin bapak-bapak keren tuh. Kemarin ada bapak-bapak nanya tentang siapa tuh ya kemarin tuh bapak siapa ya? Pak siapa? Pak Wendy ya. Nah Pak Wendy itu suaminya siapa tuh yang ngaku? Ada nggak isi di sini? Oh sebelah rumah. Sana ya. Iya Pak Wendy nanya. Ada orang yang ibadahnya itu ngikutin kebiasaan aja. Konghucu gitu. Ada kan orang yang Islamnya Konghucu kan? Ada. Iya. Mbak Anita pernah ikut kajian itu? Pernah ikut aliran itu enggak? Enggak pernah ya? Aliran Islam Konghucu. Belum pernah ikut. Mbak Mardiana pernah ikut nggak? Nggak pernah ya? Nggak usah ikut deh. Islam Konghucu itu Islam dari engkong sampai cucu. Oh, kesel banget itu. Kirain gue beneran ada aliran baru nih. Emang beneran ini aliran Konghucu namanya. Jadi dia Islamnya ngikutin engkongnya. Engkongnya sholat dia sholat, engkongnya kurban dia kurban. Engkongnya kurban tahun ini atas nama istrinya dia juga begitu. Tahun depan atas nama anak nomor 1, besokannya dia begitu juga. Oh berarti pernah. Oh nggak jujur tadi berarti. Iya berarti pernah ya ikut aliran itu ya. Udah tinggalin tuh aliran begitu. Beribadahlah, berislamlah dengan ilmu. Gitu. Nah, kenapa kita nggak jujur pada saat membaca iya karena wudu, nggak jujur waktu kita ngomong ihdinas siratal mustaqim karena sholat kita kerjakan tanpa ilmu. Kita nggak ngerti ngomong apa sih kita nih. Ihdinas siratal mustaqim dari TK udah baca itu sampai tua, tapi nggak tahu maksudnya. Akhirnya sholatnya ya begitu tanpa ruh. Makanya orang yang sholat dan dia nggak paham dengan apa yang dia baca dalam sholatnya,
kata Allah seperti orang apa? Mabok, apalagi bersiul dan tepuk tangan. Surat berapa tuh Bu Is? 835. Gimana bunyinya Bu Is? Saya kasih clue-nya. Wa makana. Wa makana sholatuhum indal baiti illa, kecuali muka wa tasdiya, seperti orang bersiul. Saya dari kiri bacanya, jadi bersiul. Ini kan bahasa Arab ya, lupa saya. Bersiul. Seperti orang bersiul dan bertepuk tangan. Itu tuh. Siapa tuh? Saya dulu, kan gitu. Kita tuh dulu tuh. Sholat aja minta tolongnya enggak. Padahal bilangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ada cuma protes. Pak Indra, kenapa susah banget sih Pak? Saya pengen jadi orang jujur. Marah tuh dia. Protes mulu, tapi nggak minta tolong sama Allah. Saya heran deh, nggak hafal-hafal nih Anaba, ngapalin doang, tapi nggak minta tolong sama Allah. Ya Allah, gampangin dong saya biar hafal Anaba. Minta nggak tuh? Jangan-jangan emang nggak minta. Begitu dicek, doa yang diketik bener, duit semua isinya. Ya Allah, minta mobil, minta rumah, minta rezeki yang banyak. Ya, jelas Bu ya? Ya, jadi hidup kita ini sejatinya aktivitas keluar masuk dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Nah, menjalani keluar masuk dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, Allah ajarkan doanya. Minta deh supaya kita bisa memasuki satu aktivitas dengan jujur, keluarnya pun jujur. Keluar dari satu aktivitas itu mananya kita masuk ke aktivitas yang baru, betul nggak? Iya. Berarti doa ini mengajarkan kepada kita untuk jujur berapa jam sehari? 24 jam. Kan keren kalau dijawab sama Allah. Beda loh, orang kalau dikasih pertolongan Allah untuk jujur, itu untuk bohong, untuk bermaksiat itu mikirnya ada gitu. Aduh, ini bohong nih. Nggak jadi deh, kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ini, los-los aja tuh. Bohongin suami lancar aja, nggak ada perasaan nyesel. Tapi kalau udah tahu ilmunya, walaupun bohong dengan suami, minimal ada tuh perasaan bersalah, ada perasaan berdosa, ada perasaan menyesal. Rasa menyesal, rasa berdosa itu tuh kan iman tuh namanya. Ya kan? Iya. Tapi banyak orang yang ngebohongin suami, fine-fine aja tuh, biasa aja. Nggak ada rasa takut dan sebagainya. Jelas ya, Bu ya? Oke. Jadi ini doanya. Ini doa yang perlu banget kita minta sama Allah di setiap selesai sholat kita. Ajarin pasangan kita. Ajarin juga anak-anak kita untuk baca doa ini. Boleh. Kenapa kita perlu ngajarin anak kita, suami kita? Karena kalau suami kita jujur sama Allah, anak kita jujur sama Allah, kira-kira asik gak? Enak banget tuh rumah tangga kalau kayak gitu. Iya kan? Udah belum ngerasain mau pergi, bilang sama anak, Abah mau pergi ya? Iya Mbak, jangan lupa ya. Apaan Bar? Jangan lupa bawa iman. Itu kayak ditabokin gitu. Tapi adem rasanya. Coba deh bayangin, Mbak Nita pergi, izin sama anak. Bunda pergi dulu ya nak. Iya Bun, jangan lupa bawa iman ya Bun. Itu, waduh, itu jalannya juga enak gitu tuh. Iya kan? Ini mah jangan lupa helm, jangan lupa dompet, iman nggak usah, jangan lupa HP, ketinggalan mulu. Itu yang dimarahin. Bukannya jangan lupa, apa namanya? Bawa iman. Nah, itu kalau dia mau bohong di pinggir jalan, dia ingat emaknya tuh. Aduh, bohong ini. Kan gitu. Ya. Iya, makanya ajak suami kita, anak kita untuk juga mengamalkan doa ini. Lanjut. Ya. Nah, kejujuran di bab keempat kitab Riyadhus Shalihin ini sebetulnya
cara Allah untuk memberikan kita tentang pemahaman surat Al-Ankabut ayat 2 yang udah sering banget kita bahas. Coba jangan dibuka Qur'annya, ingat nggak? Al-Ankabut ayat 2 tentang apa? Tentangnya aja. Bu Ari. Iya. Setiap ucapan kita itu pasti akan diuji sama Allah. Ya kan? Apakah kamu berpikir bahwa kamu dibiarkan saja mengatakan bahwa kamu beriman dan kamu nggak diuji, kata Allah. Ya kan? Ayo buka surat 29 ayat 2. Jadi bab jujur ini sesungguhnya mengajarkan kita untuk lebih memahami apa sih maksud Al-Ankabut ayat 2 nih. Udah sering kan ya, Bu? Boleh? Bu Dian ya, ayat 2 sering ya? Oke. Bu Is, mic-nya tolong digeser dong, Bu Is. Geser ke sini, Bu Is. Bu Lia, tolong baca Bu Lia. Al-Ankabut ayat 2. Sudah ketemu belum Ibu-ibu? Yang di rumah udah ketemu? Yang di rumah? Udah Ustadz. Sudah ya? Ya, silakan. Baca Bu Lia, artinya tolong. Arabnya juga boleh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Iya. Coba diganti lagi. Kata mereka, kata kami, diganti dengan nama bulia. Apakah manusia mengira? Manusianya ganti nama bulia. Apakah saya mengira bahwa saya akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, saya telah beriman dan saya tidak diuji? Nah, itu kan. Kalau yang baca Bu Rini gimana Bu Rini? Apakah Rini mengira Bahwa ini akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, Rini telah beriman dan Rini? tidak diuji? Tuh. Kalau yang baca Bu Arnila Sari, apakah Bu Arnila Sari berpikir bahwa Bu Arnila Sari akan dibiarkan saja oleh Allah ngaku-ngaku saya ini beriman dan gak diuji dengan pengakuan tadi gitu? Siapapun yang baca begitu tuh terjemahannya. Berarti setiap pernyataan kita akan diuji nggak? Ya kan? Ibu pengen nggak jadi orang sabar? Pengen kan? Diuji ntar sama Allah tuh tentang kesabaran. Pengen nggak jadi orang jujur? Pengen kan? Itu pasti diuji sama Allah. Setiap yang kita ucapkan, semuanya akan diuji sama Allah. Untuk apa Allah menguji kita? Ibu pernah nggak diuji dengan kemiskinan? Pernah nggak? Kurang duit gitu? Pernah? Pernah. Pernah nggak diuji dengan hilangnya kesehatan? Pernah ya? Hilang penciuman, hilang kesehatan, hilang pokoknya kesehatan. Pernah ya? Diuji dengan kekurangan harta pernah, dengan kesehatan pernah. Diuji dengan pasangan pernah nggak? Sering, seringnya juga. Ngomong seringnya tuh ketus banget. Sering. Ya kan? Ujian yang sangat bervariasi tersebut tujuannya untuk apa sih? Allah ada yang menguji orang dengan dengan pasangannya, ada yang diuji lewat anaknya, ada yang diuji lewat ekonomi, lewat kesehatan. Tujuannya apa emang? Supaya apa? Supaya bisa sabar. Lihat ayat 3-nya. Ini selama ini kan ayat 2 dulu nih. Yuk, kita naik kelas sedikit. Sekarang masuk ke ayat 3-nya. Di mana mic-nya? Iya, Bu Dian berarti. Surat Al-Ankabut ayat 3. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang bersyukur. Oke. 2, 3 tuh nyambung tuh. Jadi tujuan Allah menguji setiap ucapan kita untuk apa berarti? Untuk mengetahui jujur apa nggak jujur nih kita nih, gitu. Jadi semua ujian Allah, apapun variannya, ujian kesehatan, ujian ekonomi, ujian keluarga dan sebagainya, tujuannya cuma satu, supaya Allah tahu siapa di antara kita yang jujur dengan ucapan kita, siapa yang berdusta dengan ucapan kita. Siapa yang jujur dengan alhamdulillahirabbil alaminnya, siapa yang bohong? Iya kan? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Coba ibu-ibu, gimana tuh terjemahinya? Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Apa Bu Eli? Ngatur apa? Semesta alam. Kalau semesta alamnya itu suami Bu Eli, gimana tuh cara baca ayat itu? Ayo Bu Eli. Misalnya semesta alam itu kan makhluk ya. Makhluknya ini suami kita nih. Iya, suaminya siapa namanya? Pak Eli. Siapa? Pak Budi. Nah, sekarang makhluknya Pak Budi. Terus gimana jadi cara memahami alhamdulillahirabbil alamin? Ayo Bu Eli, udah ikut ngaji kan? Segala puji bagi Allah, saya ulang ya, yang menciptakan budi, yang punya si Budi, dan yang ngatur-ngatur kapan si Budi itu asik banget sama saya dan kapan si Budi itu nyebelin pakai banget sama saya. Itu tuh. Pada saat si Budi itu asik, ucapkanlah alhamdulillah. Kan segala puji bagi Allah atas semua pengaturannya. Dan pada saat si Budi itu nyebelin dalam kurung pakai banget, kita harus marah atau alhamdulillah? Tetap alhamdulillah. Begitu Budi nyebelin dan ibu marah-marah, ibu lagi nggak jujur pada saat ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Katanya segala puji bagi Allah atas pengaturannya. Allah lagi ngatur suami kita nyebelin hari ini, tetap puji. Mujinya gimana? Alhamdulillah ala kulli. Jadi semua ujian tujuannya hanya untuk melihat jujur nggak kita sama Allah. Kapan ibu merasa diuji sama Allah? Pada saat banyak duit atau pada saat dompet ibu jelek banget modelnya? Dua-duanya kalau udah ngaji. Ini belum ngaji nih. Ini kita belum ngaji ceritanya. Kalau kita belum ngaji, biasanya kapan kita merasa diuji sama Allah dengan dompet kita? Waktu dompet kita tuh bohai, tebal gitu, atau waktu keteplek gitu, kayak sendal keteplek tipis gitu. Kapan biasanya kita merasa diujinya? Waktu nggak punya uang tuh kata Bu Hana. Iya kan? Iya. Waktu nggak punya uang rasanya kita lagi diuji sama Allah. Padahal waktu dompet lagi tebel-tebelnya itu pun ujian sama Allah. Nah, waktu kita banyak duit dan kita nggak punya duit, itu dua-duanya ujian loh. Supaya Allah melihat jujur nggak kita nih sama Allah. Kalau dikasih duit banyak ternyata duitnya dipakai buat maksiat, ada nggak orang dikasih duit banyak banget sama Allah? Tapi kekayaan itu dipakai buat maksiat. Banyak. Berarti jujur nggak kalau gitu? Enggak. Iya. Katanya memuji Allah dengan segala pengaturannya. Waktu dikasih episode duitnya lagi dikit, marah-marah. Nggak muji. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita kan kesel pada saat dikasih duitnya sedikit sama Allah. Padahal duit yang sedikit yang Allah berikan itu, iya, cara Allah menguji kita. Bener nggak kamu ngomong alhamdulillahirabbil alamin? Kan segala puji bagi Allah atas semua yang Dia ciptakan, atas semua yang Dia miliki, dan atas semua yang Dia atur-atur. Allah lagi ngatur episode kehidupan kita ini, lagi sedih hari ini, lagi bahagia, dan seterusnya. Itu semuanya diganti, digilir-gilir sama Allah.
Makanya kalau kita jujur sama Allah, kita tidak akan pernah kecewa dengan takdir Allah. Sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Rezeki deres, alhamdulillah. Rezeki deres banget, alhamdulillah. Gitu. Iya kan? Iya. Suami baik, alhamdulillah. Suami baik banget, alhamdulillah. Salah lagi kata Bu Yani. Suami nyebelin katanya. Iya, kalau suami lagi nyebelin, tetap alhamdulillah kan. Harusnya gitu nggak prakteknya? Iya, begitu suami kita nyebelin terus kita marah-marah, berarti kita nggak jujur. Allah cuma pengen lihat doang, jujur nggak sih kamu? Makanya kemarin di kajian kita sebelumnya, kejujuran kita kepada Allah baru jelas terlihat ketika perjalanan hidup kita berjalan nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Baru ketahuan tuh kita jujur apa enggak. Dengan alhamdulillah kita, dengan ihdinas siratal mustaqim kita, dengan Allahu Akbar kita yang kita ucapkan pada sholat, dan dengan ucapan salam kita di akhir sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat orang-orang di sebelah kanan saya. Wah, assalamualaikum. Selamat juga yang di kiri. Selesai sholat kita gibahin saudara kita. Nggak selamat tuh dia dari lisan kita. Bohong kita waktu bilang assalamualaikum. Di dalam sholat aja kalau nggak jujur, berkali-kali kita bohongin Allah. Makin sering kita sholat, makin sering kita bohongin Allah. Karena keseringan bohongin Allah, pada saat kita serius, Allah anggap kita nggak serius. Lu ngibul mulu. Ya Allah ini bener, ya Allah saya lagi pengen banget begini. Kemarin juga begitu. Tapi bohong. Bahayanya sering bohong sama Allah, di saat kita jujur, kita dianggap bohong. Iya nggak? Kan manusia begitu. Coba deh, Bu Lia bohongin Bu Nirmala 4 kali aja deh. Nggak usah 17 kali sehari. 4 kali bohongin. Sehari 4 kali dikibulin nih, Bu Nirmala nih. Begitu yang kelima serius, datang minta tolong, kira-kira ditanggepin nggak? 4 kali udah ngebohongin gue, pakai air mata lagi. Gitu. 4 kali aja kita nggak percaya tuh. Bayangin, Allah 17 kali kita bohongin sehari. Baru dari jumlah rakaat, belum dari jumlah ayat. Belum dari jumlah apa yang kita ucapin. Allahu Akbar, sholat Allah Maha Besar. Kalah sama drakor. Begitu drakor, ntar dulu, nonton dulu. Bohong lagi kita ngomong Allahu Akbar. Iya nggak? Iya. Azan bunyi, setrikaan tinggal 3 tumpuk nih. Aduh tanggung, setrikaan dulu deh. Akhirnya asar 5:30. Bohong kita ngomong Allah Maha Besar. Gedean setrikaan buktinya. Ini kalau udah ngomongin tauhid gini emang ngeri, tapi memang kita mendingan ngomong yang begini daripada ngomong yang baik-baik supaya kita nggak terlena gitu. Ibu jangan mikir mulai sekarang gue nggak usah sholat dah. Habis sekali sholat 17 kali bohong berarti kalau sehari. Nggak usah sholat aja lebih aman kayaknya. Ya, kalau ada pemikiran begitu dalam hati ibu, itu bisikan setan. Talbis iblis. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu Allahu Akbar yang keingetan dapur loh. Terus mana Maha Besarnya Allah? Kalau Allah Maha Besar, itu Allah aja yang udah kita pikirin. Kan gitu. Kan justru Allah kita lupain begitu. Allahu Akbar, buncis. Martabak belum dibalik. Daging kambing belum dimasukin freezer. Tuh keingetan semua tuh. Padahal kalau Allah tuh Maha Besar, Allah Maha Besar nih. Gede banget, ketutupan nggak yang lain? Harusnya ketutupan yang lain. Ini begitu Allahu Akbar, Allahnya hilang loh. Yang keingetan malah yang di dapur Bu Neni. Berarti kan kecil Allahnya. Bohong lagi wanita. Kerjaannya bohong mulu. Begitu jujur, orang nggak percaya. Itu dunianya begitu. Begitupun kita kepada Allah. Kalau kita nggak menyadari betapa seringnya kita berdusta kepada Allah, akhirnya kita bilang, Allah kok nggak denger ya doa saya? Gitu, Allah lagi disalahin. Jelas, Bu? Makanya kalau kita istighfar,
Iya. Makanya habis sholat yang pertama diucapin apa? Istighfar dulu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Langsung istighfar. Karena dalam sholat pun kita masih berdusta. Iya. Oke. Jadi semua jenis ujian apapun variannya, diuji dengan harta, dengan kesehatan, dengan wanita, dengan anak, dengan ekonomi dan sebagainya, semua itu tujuannya untuk pembuktian kejujuran kita kepada Allah. Kita jujur apa enggak? Dan kejujuran kita lebih jelas terlihat ketika perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan. Baru kelihatan tuh kita jujur apa enggak sama Allah. Kira-kira bener kan? Bener. Memang ulama tuh luar biasa ya kalau bikin pernyataan itu bener-bener real gitu. Iya bener juga ya. Iya. Pengen jadi orang sabar, begitu diuji nggak terima. Terus ngapain kita belajar sabar? Iya, Mbak Mei. Yuk, piamanilah Mbak Mei ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah uji kita dengan sakit supaya kita jadi orang apa? Supaya kita jadi orang jujur. Allah uji kita dengan kekayaan supaya apa? Supaya kita jadi orang yang jujur. Allah uji kita dengan kemiskinan supaya jadi orang yang jujur. Terus saja begitu. Dan kabar baiknya, catat ini penting banget. Apa yang akan terjadi kalau kita berhasil jadi orang jujur? Hadis riwayat An-Nasa'i yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita berhasil jadi orang jujur, apa ya bakal kejadian ya? Hadisnya intasdukillaha yasdukka. Perlu ditulis nggak nih Bu? Ini yang akan terjadi kalau kita berhasil jujur sama Allah. Ya. Hadis riwayat siapa? An-Nasa'i. Laha laha ya duka. Ini hadis ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang artinya jika kita jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur sama kita. Atau mana lainnya, kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Gitu. Apa arti lainnya, Bu? Arti yang lainnya? Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Apa yang kita mau akan diwujudkan. Jujur nggak Ibu pengen jadi orang sabar? Kalau jujur, Ibu jadi orang sabar. Jujur nggak kita pengen ikhlas? Kalau jujur, kita akan dibikin ikhlas sama Allah. Intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu jujur, Allah akan wujudkan keinginan kamu. Oh, ini mahal. Iya nggak sih? Coba deh, ibu dijadiin orang sabar sama Allah. Kira-kira untung nggak tuh? Wah, untung banget. Orang sabar tuh surga. Kalau jadiin kita istri yang sabar, wah surga tuh. Kalau jadiin kita orang yang ikhlas, orang yang pemaaf. Makanya jujur, ngomongnya yang penting jujur. Intasdukillaha yasdukka. Pendek nggak nih hadisnya nih? Pendek. Orang yang beriman itu mengambil perhatian lebih atas ucapan Rasul. Ini pendek nih. Kamis depan nggak hafal kita unyeng.
Sabar Pak Ustaz. Ini kan pendek nih. Kamis depan nggak hafal, kita unyeng palanya, kita unyeng nih, unyeng gitu. Ya pendek, masa pendek gak dihafalin juga? Yang panjang oke deh, kepanjangan yang pendek nih. Intas dukillaha yasdukka. Yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur sama kita. Dan Allah nggak pernah bohong kan? Iya. Jadi kalau Allah belum wujudkan keinginan kita, itu karena kitanya belum jujur sama Allah. Kesimpulannya gitu aja. Sesederhana itu. Dan kalau kita belagu, saya udah jujur enggak. Coba cek. Coba aja cek. Kebanyakan bohongnya kita sama Allah. Sudah jelas, Bu? Dikit lagi. Kita sering, udah jelas ini ya. Coba baca bareng-bareng yang kuat, Bu. Intas dukillaha yasdukka. Yasdukka. Yang kali. Dukillaha Intas dukillaha yasdukka. Kira-kira kalau Ibu serius ngapalin apal nggak nih? Insya Allah ya. Dukillaha. Kamis depan atau sekarang bisa hafal nggak kira-kira? Bisa sekarang ya? Ayo coba, siapa yang udah hafal? Ayo, Bu Nirmala. Oke, Bu Yani. Jangan baca. Belum, Bu Is. Iya, Bu Agna. Intas dukillaha. Iya, Bu Mardiana. Iya, Bu Eva. Intas dukillaha. Iya, Bu Nita. Bu Ria. Bu Rini. Iya, lanjut Bu Kamala. Intas dukillaha yasduka. Bu Farida. Bu Arnila Sari. Intas dukillaha yasdukka. Ya, Bu Guwati. Cakep. Belakangnya Bu Evi. Bu Guwati ya? Iya, Bu Guwati. Belakangnya Bu Guwati. Iya, Bu Ning. Ibu. Iya. Iya, semuanya. Kullu sawiyan, semuanya bareng-bareng. Intas dukillaha yasdukka. Artinya, kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan jujur sama kita. Atau kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Cita-citanya apa? Pengen jadi istri yang soleha, pengen jadi orang yang pemaaf, pengen jadi orang yang sabar, pengen jadi orang yang takwa. Itu tuh jalan surga semua tuh. Jujur deh mintanya sama Allah, Allah pasti akan wujudin. Saya susah Pak kalau untuk maafin, coba jujurin, nanti digampangin sama Allah. Benar Bu. Dan memaafkan tuh aduh, balasannya luar biasa. Nggak di akhirat, di dunia dibalas sama Allah tuh kalau kita jujur memaafkan orang. Oke, terakhir, ini kajian kita hari ini agak cepat selesainya insya Allah. Terakhir, kita kan sering dengar kata-kata jujur kepada Allah. Sering nih ya, di bab 4 aja berapa kali kita dengar jujur sama Allah. Ada yang nanya, Pak Indra, sebenarnya jujur sama Allah tuh gimana sih? Jujur sama Allah tuh gimana gitu? Dengar kata-katanya sering jujur sama Allah terus jujur sama Allah tuh sebetulnya gimana sih? Oke, dicatat, ini penting. Ini bukan kata saya ya, ini penjelasan dari para ulama. Yang dimaksud jujur kepada Allah itu intinya ada 3, Bu Dia. Ya. Jujur kepada Allah intinya ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, lillah. Yang kedua, fillah.
Yang ketiga billah. Satu, lillah. Fillah, fillah, billah. Billah. Yang pertama apa? Lillah. Yang kedua fillah. Yang ketiga billah. Nah, tuh. Yang namanya jujur sama Allah itu kunciannya ada 3. Lillah, fillah, billah. Maksudnya apa Pak Indra? Kan gitu lagi. Yuk, dengarkan penjelasannya. Lillah itu artinya apa lillah? Karena Allah. Iya kan ya? Iya, saya mah ini mah lillah aja Pak Indra, lillahi ta'ala. Lillah itu karena Allah. Artinya lillah itu adalah apa-apa yang kita kerjakan itu harus karena mencari wajah Allah, bukan karena yang lainnya. Intinya, lillah itu sama dengan ikhlas. Jadi yang namanya orang jujur sama Allah, itu harus lillah, harus ikhlas. Pada saat apa? Pada saat ngapa-ngapain. Ngapain aja, yang dia cari cuman wajah Allah dan keridhaan Allah, bukan manusia. Itu namanya jujur. Ibu masak buat suami nggak bilang terima kasih karena lupa misalnya, atau karena keasikan akhirnya langsung pergi. Kalau ibu kecewa, berarti ibu nggak jujur. Karena yang ibu cari terima kasih dari suami. Kalau istri yang jujur, yang dia cari adalah keridhaan Allah. Walaupun suami nggak bilang thank you, Allah ngerti nggak dia masak hari itu buat suaminya? Dicatat nggak? Catat. Nggak ada yang rugi. Nggak ada kecewa, gitu loh. Jadi jujur itu ketika kita lillah pada saat mengerjakan apapun. Jelas nggak? Itu jujur. Yang kedua, jujur itu fillah. Apa fillah artinya? Apa? Iya, pada atau di jalan Allah. Itu jujur namanya. Selalu berusaha untuk berada di jalan Allah atau ngikutin Allah dan ngikutin Rasul. Jujurnya harus sampai situ. Bisnis. Dalam berbisnis perlu jujur nggak? Harus jujur. Ya kan? Karena tangan kontrak nih, Bu Akna. Tangan kontrak. Dilihat kontraknya, wah bagus. Lihat apanya, poin-poinnya bagus semua, jujur semuanya, adil semuanya. Tapi bisnisnya bisnis narkoba. Jujur sih pembagiannya 50-50, oke jujur. Wah keren semuanya, bagus deh. Tapi bisnisnya ini ternyata bisnis narkoba. Ini fillah bukan? Bukan. Kalau bukan, tanda tangan nggak? Nggak. Nah, itu jujur namanya. Tapi kalau udah tahu narkoba masih ditandatangan juga karena keuntungannya besar, berarti dia nggak jujur. Jelas nggak maksudnya? Ya, jadi orang yang jujur itu harus lillah dan fillah, harus di jalan Allah. Yang terakhir apa? Apa billah artinya? Ayo, apa arti billah? Kalau ibu ngeh dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, jawaban ibu insya Allah benar, nggak boleh salah. Kalau ngeh, apa? Dengan bersama Allah. Apa izin? Apa? Oh, dengan izin Allah. Oke. Masih ingat nggak apa arti kata bi dalam kata bismillah? Hah? Nah, ya kan? Nih, bismillah. Ada bi nggak? Nah, ini billah nih. Apa arti kata bi di sini? Dengan pertolongan Allah. Bi ini bi isti'anah namanya. Kan udah pernah dijelasin kan? Bismillah. Kenapa setiap ngapa-ngapain disuruh baca bismillah sama Rasulullah? Mau makan bismillah, mau minum bismillah. Karena makna kata bi dalam ucapan bismillah adalah bi isti'anah. Isti'anah artinya pertolongan. Jadi kalau ibu ngomong bismillah, pada hakikatnya ibu lagi minta tolong sama Allah, gitu. Gitu. Makanya makan perlu nggak baca bismillah? Perlu, supaya apa? Supaya ditolong sama Allah.
Ditolong apa? Supaya itu makanan bisa masuk dengan benar ke mulut kita, dari piring ke mulut. Kan pakai tangan gitu tuh. Kita kunyah di gigi, masih pakai usaha kita. Lewat dari gigi masuk kerongkongan, yang kerja siapa tuh? Yang ngatur dia masuk ke jalur makan. Allah semua tuh. Yang bikin dia masuk ke lambung, di lambung diuyak-uyak gitu. Iya kan? Racunnya diserap sama ginjal, diserap sama hati. Nutrisinya diambil sama tubuh, sebagian jadi otot. Itu yang ngatur siapa semua tuh? Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa tuh terjadi itu. Tuh makna bismillah. Ada orang makan nggak pakai bismillah, masuknya ke saluran pernapasan, mati. Beneran. True story, Budian. Saya di Ampana, ada anak kecil ngelihat orang-orang makan kacang dilempar, masuk. Anak kecil nih, dia tiru, dilempar ke atas, tetap masuk ke saluran pernapasan. Biru, bawa rumah sakit Ampana nggak bisa kerja, rujuk ke Palu, pertengahan jalan meninggal. Cuman gara-gara kacang tanah masuk ke saluran pernapasan. Tuh, kalau Allah nggak tolong nggak bisa. Ada nggak orang yang dikasih masuk makanan keluar lagi? Ada. Orang ngidam, orang lagi sakit, iya kan? Orang sakit emang bisa makan dengan gampang? Nggak bisa. Kalau Allah nggak tolong nggak bisa loh kita makan. Jangan kan minum aja. Kalau Allah nggak tolong nggak bisa. Nah, ada orang lagi sakit dikasih minum nih, sesendok doang nih, keluar lagi. Lihat tuh kalau Allah nggak tolong. Makanya makan bismillah, minum bismillah. Pernah minum keselak, pernah nggak? Terus batuk-batuk masuk hidung nih. Enak nggak rasanya? Enak banget tuh. Itu kalau Allah nggak tolong, salah masuk tuh air kita. Jadi bi artinya dengan pertolongan Allah maknanya. Bismillah tuh dengan pertolongan Allah. Jadi bi itu baknya ba apa tadi? Ba isti'anah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita minta ditolong sama Allah pada saat kita belajar ini. Ditolong apa? Supaya kita gampang ngerti apa yang Pak Indra sampaikan. Ada nggak di kelas, saya nyampein bareng nih, waktu yang sama, dengan bahasa yang sama, baris pertama ngerti, soft kedua nggak ada yang ngerti. Bisa nggak begitu? Bisa. Ngerti anak-anak? Ngerti. Yang satu kenceng. Enggak. Kenceng lagi suaranya. Siapa yang nggak ngerti itu? Saya, Pak. Yang lain ngerti. Dia nggak ngerti. Kalau Allah nggak tolong, buat ngerti aja, kita nggak bisa loh. Iya nggak sih? Iya, itu tuh pentingnya minta tolong sama Allah. Makanya Rasul mengajarkan ibda bismillah. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa tuh kan. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, semuanya tertolak. Ibda bismillah, mulailah dengan bismillah. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa akto. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah tertolak nilainya. Kenapa tertolak? Kan baik Pak Indra. Kalau dia nggak baca bismillah, maka dia akan merasa gue bisa begini nih karena hebatnya gue nih, bukan karena pertolongan Allah. Itu bahaya tuh. Makanya ditolak kata Rasulullah. Bisa nggak kita berpikir begitu? Kok bisa sih Bu, hatam 6 kali? Ya pinter-pinter gua aja ngatur waktu. Allah hilang tuh. Nggak ada peran Allah di situ tuh. Padahal hatam berkali-kali. Baik nggak? Baik. Tanpa bismillah tertolak kata Rasulullah. Tertolaknya di mana? Kita merasa kita bisa begitu karena diri kita nggak ada andil Allah. Itu sombong. Orang sombong nggak punya seat di surga. Gitu. Oh ini banyak kejadian nih di urusan-urusan bisnis. Apalagi yang peringkatnya naik, manajer, terus naik ke atas panggung. Mari kita panggil general manager kita, Ibu Lukito. Naik dulu. Gimana Bu? Kiat sukses Ibu? Ya setelah saya berjuang mati-matian, iya cilah. Aduh, saya tuh tidur tuh nggak kurang dari 2 jam aja sehari. Ya Allah, dia nggak mikir tuh bisa tidur tuh ditolong Allah. Kalau nggak tolong aja kita nggak bisa tidur.
Bener nggak sih? Pernah nggak ibu nggak bisa tidur? Pernah kan? Iya. Untuk tidur aja, kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa, Bu. Gelisah. Tapi ada juga orang yang ditolongnya kebangetan. Baru duduk nih. Belum ditolong udah tidur dia. Ada tuh orang begitu tuh. Terlalu ditolong gitu. Kita sampai ngiri gitu ngelihatnya ya. Barusan masih nanya, tahu tuh udah ngorok dia. Ya, itu kalau ngelihat orang yang kayak gitu tuh langsung ingat tuh betapa tidur itu kalau Allah nggak tolong nggak bisa kita. Urusan tidur doang, ya kan? Sampai urusan ngedipin mata kalau Allah nggak tolong kita nggak bisa. Ingat materi kurban ya. Ada orang yang matanya nggak bisa kedip, Banita. Ratusan juta habis hanya untuk hidupin saraf kedip matanya nggak bisa. Jadi kedip mata ini aja itu atas pertolongan Allah. Jelas ya? Jadi berarti makna bilah ini apa dong kalau gitu? Lillah kan ikhlas karena Allah ngerjainnya. Filah di jalan Allah, harus yang halal-halal sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Kalau bilah berarti apa? Minta tolong sama Allah, itu baru jujur. Jadi orang yang jujur paket komplitnya 3. Dia selalu mengerjakan sesuatu karena Allah, dan dia mengerjakan di jalan Allah sesuai yang ditentukan oleh Rasul, dan pada saat dia mengerjakannya dia nggak lupa minta tolong sama Allah. Itu baru orang yang sejati dalam kejujuran pada Allah. Nah, supaya kita nggak jadi orang yang lupa minta tolong sama Allah, maka Rasul mengajarkan kita amalan zikir pagi dan sore. Zikir petang, di zikir sore ada nggak tuh? Doa yang isinya supaya kita selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah, dan nggak boleh lepas dari pertolongan Allah walaupun hanya sekejap mata. Illa torfata ain. Ada nggak doa yang begitu? Gimana bunyinya? Ulang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sa'ni kullahu wala takilni illa nafsi torfata ain. Artinya, Ya Allah, dengan rahmat-Mu. Apa itu? Ayo. Supaya kita nggak lupa minta tolong sama Allah, itulah kenapa Rasul ngajarin kita zikir pagi dan zikir sore atau zikir petang. Di dalam zikir sore ada doa yang bunyinya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika terus Asli sa'ni kullah. Wala takilni illa nafsi. Terfata'an. Oke, lihat artinya ya. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Rob yang maha hidup. Wahai Rob, wahai Tuhan, kalau di situ diartikan yang maha berdiri sendiri. Hayyu wa qayyum. Bi rahmatika. Dan dengan rahmatmu astaghis, aku minta tolong. Tuh. Dan dengan rahmatmu aku minta tolong. Terus aslih li. Apa aslih li artinya? Perbaikilah Iya. Perbaikilah. segala urusanku. Ya. Perbaikilah urusanku. Perbaikilah segala urusanku. Lihat, segala urusan kita minta tolong agar Allah memperbaiki. Berarti dalam kita mengerjakan sesuatu, mungkin nggak kita melakukan kesalahan? Mungkin. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong perbaiki semua urusanku. Dan jangan kau serahkan kepadaku, lihat nih. Ya. Wala takilni ila nafsi torfata ain, dan janganlah engkau serahkan kepadaku meskipun sekejap mata
tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Ini doa luar biasa nih. Ini zikir pagi kalau kita baca ini, kita terhindar dari lupa minta tolong sama Allah. Wala takilni illa nafsi torfata ain. Jangan sampai saya ngerjain sesuatu tanpa pertolonganmu ya Allah, meskipun hanya sekejap mata. Berarti kan setiap activity kita minta tolong sama Allah. Kita nggak baca zikir pagi sore. Masak lupa bismillah. Datang ke kajian lupa baca bismillah. Berarti kan nggak minta tolong. Berarti nggak jujur kita. Karena jujur itu lillah, fillah, billah. Keren ya Rasul ya. Keren banget tuh Rasul ngajarin kita. Masukin hari pagi minta tolong, masuk hari sore minta tolong sama Allah. Supaya kita jujur. Ini yang bisa disampaikan ya Ibu sekalian. Ya, berkaitan dengan materi kejujuran, insya Allah semoga Allah tolong kita untuk bisa melanjutkan materi ini di kajian kita selanjutnya untuk hadis surat menyurat antara Rasul dengan Raja Heraklius. Iya betul ya? Ya hadis berikutnya ya, betul ya Bu Diani? Ini yang bisa disampaikan ya Ibu-ibu sekalian. Dawamkan zikir pagi dan zikir sore sebagai implementasi atau praktek gitu ya dari kejujuran kita kepada Allah. Karena jujur itu lillah, fillah, dan billah. Selalu minta tolong sama Allah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ain. Ini yang bisa disampaikan, semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Azza wallahu yar'ana wa yahfizuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Bu Yani. Silakan Bu Yani. Jazakallah khair atas ilmunya dan juga Ya, sama-sama. di samping kita mengutamakan jujur pada Allah, karena jika kita jujur pada Allah maka Allah akan memberikan apa yang kita cita-citakan. Insya Allah, amin, amin. Karena kita untuk lagi membacaan hamdalah, istighfar dan doa untuk masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu-ibu semua yang di rumah. Kita tutup kajian kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.